Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu geometri dan istilah-istilah geometri. Nah, jadi apa sih geometri itu? Nah, geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal yakni titik, kemudian digunakan untuk membentuk garis, akan menyusun sebuah bidang, akan dapat mengonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Nah, secara umum, manfaat pembelajaran geometri bangun datar adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat media geometri adalah meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik dan interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Nah, di sini saya akan mengenal nama-nama geometri. Yang pertama ada persegi panjang, yang kedua segi empat, yang ketiga lingkaran, yang keempat segitiga, yang kelima belah ketupat, yang keenam segi lima, yang ketujuh segi enam, dan yang terakhir yang kedelapan oval. Nah, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah geometri. Nah, jadi istilah geometri itu ada 9. Yang pertama, postulat atau aksioma adalah suatu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Yang kedua, teorema adalah suatu kebenaran yang perlu dibuktikan. Yang ketiga itu ada dalil, mempunyai kesamaan dengan teorema, hanya beda nama. Yang keempat, definisi adalah suatu proposisi yang berbentuk secara umum jika P maka Q dan jika Q maka P, yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Yang kelima, titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai ukuran tetapi dapat menentukan posisi sesuatu. Yang keenam, garis adalah suatu yang memiliki ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar atau tebal. Yang ketujuh, sinar adalah separuh garis sehingga sinar memiliki satu arah. Yang kedelapan itu ada segmen. Garis atau penggal garis adalah bagian dari suatu garis sedemikian sehingga menunjukkan suatu jarak. Yang terakhir, yang kesembilan, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar yang berpotongan. Nah, jadi itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah hubungan mendasar dalam geometri di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Dinyatakan bahwa luas kotak yang sisinya adalah sisi miring. Nah, jika ingin menyelesaikan Pythagoras ini dengan rumus A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Contohnya seperti segitiga siku-siku di samping ini. Titik A dan titik B juga titik C. AB sepanjang 5 cm dan BC 12 cm. Berapakah panjang A dan C? Nah, kita buat di sini lambang A dan B dan C itu. Nah, di sini kita buat lambang A dan C itu menjadi X. Rumusnya adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Kita masukkan yang ingin dicari. X pangkat 2 sama dengan AB-nya 5, BC-nya 12. Jadi, X pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 44. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 144 ditambah 25 hasilnya 169. Jika diakarkan 169 itu menjadi 13. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama titik, yang kedua garis, dan yang ketiga sudut.
Pertama, kita akan membahas tentang titik. Apa sih itu titik? Jadi, titik adalah sebuah tanda yang tidak memiliki ukuran. Biasanya, titik ini bagian terkecil dari suatu objek. Nah, titik seringkali disimbolkan dengan huruf kapital seperti titik A, titik B, dan titik C. Gimana ya bentuk titik itu? Jadi, titik itu memiliki ukuran seperti lingkaran, namun titik memiliki ukuran yang sangat kecil dari lingkaran. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang garis. Apa sih itu garis? Garis adalah himpunan titik-titik yang beranggotakan lebih dari dua. Nah, jadi sebuah garis itu bisa terbentuk dari titik-titik yang lebih dari satu titik. Contohnya titik A dan titik B. Jika titik A digariskan ke titik B, maka akan membentuk sebuah garis. Jadi, sebuah garis itu terbentuk dari dua titik yang digabungkan. Yang ketiga yaitu sudut. Apa sih itu sudut? Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan. Jadi, sudut ini sebenarnya ada banyak macamnya. Yang pertama yaitu sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul, dan yang keempat sudut lurus. Nah, sudah paham kan tentang sudut dan macam-macam sudut? Oke, tadi kan kamu sudah belajar tentang titik dan garis nih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kedudukan titik pada garis. Jadi anak-anak, kedudukan titik pada garis itu sama, bisa dikatakan sebagai garis itu melewati titik. Bisa kita lihat di gambar sebelah bahwa garis itu dia melewati titik, titiknya itu ada di tengah. Nah, jadi dia dikatakan kedudukan titik pada garis itu titiknya berada pada garis atau garisnya yang melewati titik, begitu. Nah, kedudukan titik pada garis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang telah kita pelajari tadi yaitu titik yang terletak pada garis, itu yang pertama. Lalu yang kedua, titik tersebut tidak melewati garis. Bisa kita lihat di gambar di sebelah ya. Nah, bisa kamu lihat bahwa garisnya itu tidak melewati titik, titiknya itu berada di ujung. Makanya dia disebut dengan titik yang tidak terletak pada garis, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reade, NPM 2114344129, Prodi PGSD semester 5A. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan garis dengan garis lainnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan apa sih pengertian kedudukan garis dengan garis lainnya. Nah, kedudukan garis dengan garis lainnya adalah hubungan antara dua garis yang dapat berupa garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Kemudian, kedudukan garis dengan garis lainnya dapat terjadi sebagai berikut. 1. Ada yang namanya dua buah garis sejajar. Mengapa dikatakan dua buah garis sejajar? Karena apabila dua garis yang berada dalam satu bidang tidak memiliki titik persekutuan. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar tersebut ada garis M sejajar dengan garis N. Lalu, yang kedua, ada dua garis berpotongan. Mengapa dikatakan dua garis berpotongan? Karena apabila dua garis yang berada dalam satu bidang memiliki tepat satu titik persekutuan. Contohnya seperti gambar berikut. Di situ teman-teman bisa lihat garis A dan B berpotongan di titik P. Titik P disebut
sebagai titik potong. Dan yang terakhir, ketiga, itu ada 2 garis berimpit. Mengapa dikatakan 2 garis berimpit? Karena pada 2 garis yang berimpit, semua titik pada masing-masing garis itu merupakan titik persekutuan dari kedua garis tersebut. Jadi itulah materi pembahasan tentang kedudukan garis dengan garis lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang datar segi banyak. Nah, bangun datar segi banyak ini merupakan bangunan yang memiliki banyak sisi yang lurus dan memiliki daerah yang tertutup dan tidak ada sisi yang saling berpotongan. Segi banyak ini terbagi menjadi 2, segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, adapun segi banyak ialah segi 5, segi 6, segi 7, trapesium, persegi, dan juga masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar cara untuk melukis segitiga. Nah, seperti yang kita tahu, segitiga itu sisi-sisinya ada 3. Lalu juga segitiga itu punya 3 sisi, ya kan? Jadi, gimana sih cara melukis segitiga itu? Oke, jadi untuk melukis segitiga, kamu perlu alat yang berupa penggaris biasa, penggaris busur, pensil, penghapus, dan juga kertas untuk melukis segitiga. Nah, untuk melukis segitiga, di sini ada contoh soal di mana A sama dengan 5 cm, lalu AC sebesar 40 derajat, dan BC sebesar 50 derajat. Oke, jadi langkah pertama dalam melukis segitiga, kamu harus melukis garis AB-nya terlebih dahulu. Nah, tadi garis AB-nya berapa? 5 cm. Nah, kita lukis dulu garis AB-nya 5 cm. Kita ukur menggunakan penggaris biasa sepanjang 5 cm. Setelah selesai menggambar, maka tentukan di mana letak A dan B-nya. Langkah kedua, yaitu kita melukis garis AC-nya. Tadi garis AC-nya sebesar 40 derajat. Nah, di sini kita memerlukan penggaris busur. Nah, untuk cara menggunakan penggaris busur, kamu bisa lihat video di samping ya. Nah, untuk menandai besaran garis AC dan BC, kamu cukup menandainya dengan tanda titik, seperti video di samping. Nah, setelah kamu tandai, maka tinggal kamu tarik garis seperti ini ya. Nah, kan dari garis tersebut ada garis yang berlebih tuh, itu tinggal kamu hapus saja dan jadilah sebuah segitiga. Selanjutnya, kita masuk ke materi melukis garis istimewa pada segitiga. Nah, teman-teman, ada 4 garis istimewa yang terdapat pada suatu segitiga, yaitu 1 garis tinggi, kedua garis bagi, ketiga garis sumbu, dan keempat garis berat. Kemudian kita masuk ke pengertian garis tinggi. Apa sih garis tinggi itu? Garis tinggi segitiga adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Kemudian teman-teman bisa melihat langkah-langkah membuat garis tinggi yang terdapat pada gambar tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengertian garis bagi, bagian kedua. Apa sih garis bagi tersebut? Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga, sehingga membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Kemudian teman-teman bisa melihat bagaimana langkah-langkah membuat garis bagi pada segitiga seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Lalu yang ketiga, kita masuk ke garis sumbu. Apa sih garis sumbu tersebut? Garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga
menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Kemudian teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut bagaimana langkah-langkah membuat garis sumbu pada segitiga. Lalu yang keempat, bagian garis berat. Nah, apa sih garis berat tersebut? Garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Kemudian teman-teman juga bisa melihat bagaimana cara membuat langkah-langkah garis berat pada segitiga. Jadi itulah pengertian dari melukis garis istimewa pada segitiga. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih.